Selamat siang Kak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah enak, tapi energinya kurang menyenangkan. Gitu. Keluarga di rumah sehat Kak? Alhamdulillah sehat. Tadi kesini sendiri? Iya, Kesibukannya apakah akhir-akhir ini kalau boleh tahu? mengerjakan tugas, ke kampus, makan, kembali ke rumah, tidur, seperti itu aja. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri dulu ya Kak. Nama saya Khairinisa Putri Fauzi, mahasiswa psikologi semester 4. Wawancara ini dilakukan untuk keperluan praktikum mata kuliah psikodiagnostik saya. Temanya resiliensi. Sebelumnya silahkan memperkenalkan diri Kak. Perkenalkan, nama saya Fatia Nur Aziza. Usianya 21 tahun. Sekarang mahasiswa ya Kak berarti ya? Program studi apa Kak kalau tahu? Pendidikan guru sekolah dasar. Oke, terima kasih. Sebelum wawancaranya dimulai, saya izin untuk merekam ya Kak. Rekaman ini digunakan untuk membantu saya mengingat jawaban Kakak dan membantu saya dalam menyusun laporan. Jawaban yang diberikan akan saya jaga kerahasiaannya, jadi Kakak menjawabnya dengan santai saja. Kan tema yang saya ambil itu resiliensi. Sebelumnya pernah dengar nggak sih apa itu resiliensi? Belum pernah. Saya jelaskan sedikit ya Kak. Resiliensi adalah kemampuan untuk seseorang bangkit kembali dari kesulitan atau keterpurukan. Saya langsung ke pertanyaannya ya Kak. Pernah nggak sih kamu mengalami masa-masa sulit atau terpuruk? Pernah. Boleh diceritakan Kak? Waktu itu saya dalam keadaan sedang tidak punya siapa-siapa untuk bercerita selain orang tua, dan saya memilih untuk menyendiri ke suatu tempat di mana tempat itu tidak banyak orang mengetahui tempatnya. Saya hanya berdiam diri di situ kurang lebih 2 jam, pulang udah nggak mau cerita sama siapa-siapa. Oh gitu ya Kak. Waktu menghadapi masa-masa sulit, apakah orang di sekitar Kakak seperti keluarga atau saudara gitu membantu Kak? Orang tua sangat membantu. Oke, baik. Kalau teman hanya satu kalau di rumah. Dukungan seperti apa sih Kak yang menurut Kakak paling berkesan buat Kakak? Dukungan secara ungkapan itu. Gitu ya. Menurut kamu ada nggak sih pelajaran atau hikmah yang bisa diambil dari masalah yang pernah kamu hadapi? Kalau ada bisa diceritakan. Hikmah yang dapat diambil, lebih terbuka aja sama orang lain, tapi belum bisa saya lakukan. Bisa ya Kak. Apakah pengalaman sulit itu bisa membuat kamu belajar mengenali diri kamu sendiri? Saya mengenal diri sendiri. Saat menghadapi kesulitan, biasanya respon kamu secara emosional gimana nih Kak? Misalnya kamu lebih kesedih banget, marah, atau merasa down gitu, bisa diceritakan Kak? Hanya sedih, berdiam diri di kamar, lihat YouTube, udah nggak bisa ngapa-ngapain. Bisa diceritakan nggak bagaimana kamu melewati fase itu? Melewati fase itu dengan cara menyibukkan diri dengan hobi atau kesukaan yang kegiatan yang ingin dilakukan, dengan hobi-hobi yang positif masih seperti olahraga. Gitu. Yang lain kan mungkin ada hobi lain? Berenang, olahraga aja ya. Jadi sukanya olahraga ya Kak? Kalau lagi ada masalah nih, biasanya kamu mengontrol emosinya supaya nggak berlebihan tuh gimana Kak? Cuma dipendam. Dipendam Ya. ya. Dirasain diri sendiri aja. Gitu, oke. Berarti kamu nggak langsung meluapkan rasa kecewa gitu ya Kak? Enggak, paling cuma nangis kalau udah pulang. Saat menghadapi masalah nih, apakah kamu biasanya mencoba untuk mencari solusi atau cara keluar lain dari masalah tersebut Kak? Enggak, cuma
dinikmati aja fase-fasenya, jangan diam, nggak bisa cerita sama siapa, cuma cerita ke orang tua, udah gitu aja. Ya jadi tidur. Terus ketika merasa jatuh dan terpuruk, biasanya apa sih yang membuat kamu bisa bangkit lagi? Bisa bangkit ya, dukungan dari kedua orang tua yang selalu ada, dari teman mungkin. Gitu ya, Kak. Terus bisa diceritain nggak bagaimana kamu melewati situasi tersebut biar bisa bangkit lagi gimana? Untuk saya saat ini belum bisa bangkit sepertinya. Ya. Oke Kak, terima kasih ya Kak. Jadi saya izin mengambil kesimpulan ya Kak. Jadi selama ini Mbak Fatia ini termasuk pribadi yang sedikit tertutup ya. Sangat tertutup. Oke, terima kasih. Dan Mbak Fatia ini biasanya kalau lagi ada masalah atau lagi sedih, biasanya lebih ke me time, olahraga gitu ya Kak. Berdiam diri dan nonton YouTube gitu di rumah ya. Oke, jadi memang kadang kayak gitu tuh wajar Mbak, tapi ya kesedihan tuh wajar, nggak apa-apa. Baik, informasinya saya anggap cukup. Tidak ada maksud yang mengarah ke Anda secara pribadi. Kegiatan wawancara ini adalah dilakukan untuk tugas praktikum saya. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya karena Anda sudah bersedia untuk diwawancarai. Kerahasiaan Anda akan saya jaga. Jika Anda keberatan, saya akan menyamarkan nama Anda. Apakah Anda keberatan? Disamarkan saja. Oke, terima kasih. Saya ucapkan terima kasih ya Mbak sekali lagi.